Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu dengan sahabat desa, pegiat desa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan bincang-bincang terkait BUMDes. Apa sih BUMDes itu? Seperti apa dasar hukumnya? Mari kita simak penjelasan dari narasumber kita, Bapak Priyadi SE. Bagaimana kabarnya Pak Pri hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, terkait tentang BUMDes, Pak Pri, mari keberadaan BUMDes di masing-masing desa saat ini kan memiliki dampak positif untuk peningkatan ekonomi yang ada di masyarakat desa. Menurut Pak Pri bagaimana? Dampak positifnya seperti apa begitu ya? Di tingkat ekonominya desa. Oh ya, jadi gini Mbak, BUMDes itu kan didirikan di desa, itu kan berdasarkan beberapa sebab. Salah satunya adalah kesepakatan dari masyarakat, ada yang masukan dari kepala desa dalam rangka untuk memperbaiki atau meningkatkan ekonomi desa. Terus bentuknya, utamanya kita melihat dari unit-unit yang ada di BUMDes tersebut. Kalau kita bicara di Jombang itu kan memang sekarang sudah mulai bervariasi. Kalau di awal dulu kan hanya simpan pinjam ya Mbak. Yeah. Jadi hanya simpan pinjam yang manfaatnya bagi warga desa ya menyediakan permodalan untuk masyarakat menengah ke bawah lah, yang mereka ingin mengakses modal untuk usahanya. Tapi kalau melihat perkembangannya, unit usaha itu berkembang di berbagai sisi kegiatan bisnis. Ada yang perdagangan, ada yang wisata, dan seterusnya. Perdagangan misalnya, salah satu contoh manfaatnya bagi warga itu ada di daerah atas sana Mbak, di Wonosalam itu. Saya contohkan misalkan salah satu BUMDes itu sudah bisa memberikan kemudahan peternak untuk menjual susunya. Jadi BUMDes itu menjual susu kepada pabrik melalui BUMDes dengan harga yang tentunya tidak merugikan. Jadi harganya juga sudah cukup baik. Itu yang soal perdagangan. Kemudian kalau bicara wisata, di beberapa lokasi yang BUMDesnya ada unit wisata itu warga masyarakat sekitar itu sudah banyak memanfaatkan. Salah satunya bisa berjualan di tempat wisata, kemudian bisa menjadi karyawan yang ada di wisata itu dan seterusnya. Itu salah satu atau beberapa manfaat yang sudah dirasakan oleh warga dengan keberadaan BUMDes. Itu Mbak. Terima kasih Pak Pri. Mengingat atau melihat manfaat yang banyak tadi, apakah regulasi atau ada regulasi yang mengatur tentang BUMDes atau badan usaha milik desa ini? Baik Mbak Mita. Jadi kalau melihat regulasi ataupun aturan-aturan yang mengatur tentang BUMDes, kita melihat semenjak undang-undang desa atau bahkan sebelumnya itu sudah ada. Cuman kita coba lihat mulai undang-undang desa ya. Jadi di tahun 2014 kemudian muncul ada Permendes 4 tentang BUMDes. Seiring perjalanan karena kebutuhan untuk mensupport keberadaan BUMDes, di tahun 2021 itu lebih kuat lagi. Ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 khusus mengatur tentang BUMDes dan BUM Desa Bersama. Dan dikuatkan lagi dengan Permendes 3 tahun 2021. Nah, khusus lagi untuk yang BUMDesma, hasil transformasi UPK, ada Permendes 15. Jadi saya kira regulasinya cukup kuat dan pemerintah hadir untuk menguatkan keberadaan BUMDes melalui regulasi-regulasi yang kuat menurut saya. Jadi bagi desa-desa yang sudah mendirikan BUMDes dan BUMDesnya jalan, saya kira sudah tidak ada lagi kekhawatiran bahwa dianggap bahwa BUMDes itu tidak legal. Kemudian kalau melihat perkembangan lagi, kalau yang saat ini tentang pengelolaan keuangan,
diatur kembali di tahun 2022 itu ada Kepmendes tahun nomor 136 tahun 2022. Karena kemarin pengelola BUMDes kadang masih ragu, kok nggak ada panduannya, kita mengelola harus seperti apa, seperti ini, seperti itu, seperti program terdahulu. Nah, di tahun 2022 itu sudah muncul Kepmendes khusus mengatur tentang pengelolaan keuangan BUMDes. Dan tentunya tidak hanya pusat, kabupaten saat ini juga sudah menguatkan keberadaan PP 11 dan Permendes 3 itu dengan Perda nomor 6 tahun 2021 khusus juga mengatur tentang BUMDesa dan BUMDesa bersama. Begitu Mbak Mita. Tadi Pak Pri menjelaskan terkait BUMDesma. Ini cukup menarik. Mungkin teman-teman atau pemirsa pegiat desa, sahabat desa belum memahami apa itu BUMDesma, bisa dijelaskan sedikit Pak Pri terkait BUMDesma. Oh ya, BUMDesma, BUMDesa bersama. Biasanya memang disingkat dengan BUMDesma begitu ya. Jadi kalau kita bicara BUMDesa bersama itu, kalau saat ini ada dua jenis. Yang pertama BUMDesma secara khusus transformasi dari UPK, dan satunya adalah BUMDesa memang yang karena hasil kerjasama bukan transformasi. Nah, kalau yang BUMDesa bukan transformasi itu memang inisiatif dari minimal 2 desa untuk bekerjasama dalam rangka mengembangkan usaha atau potensi ekonomi yang ada. Selama ini ada yang karena kesamaan potensi pertanian, mungkin ada kesamaan potensi peternakan atau kesamaan potensi perdagangan dan seterusnya, dan kemudian bersama-sama bekerjasama untuk membentuk namanya BUMDesa bersama. Itu Mbak Mita. Oh ya, mungkin tadi saya lupa terkait dengan regulasi ya, nyambung dengan pertanyaan sebelumnya itu. Sesuai dengan amanah di Undang-Undang Cipta Kerja, saat ini BUMDesa maupun BUMDesma itu sudah mendapatkan kesempatan untuk mengurus badan hukum. Jadi kalau dulu masih hanya badan usaha, nah saat ini sudah bisa mengurus badan hukum melalui proses-proses yang itu diatur dalam Peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2021. Nah ini juga nanti di situ mengatur tadi terkait dengan BUMDesa bersama juga. Gitu Mbak Mita. Terima kasih Pak Pri, cukup menarik. Dari penjelasan Pak Pri tadi, kira-kira berapa jumlah BUMDesma se-Kabupaten Jombang ini? Terus kemudian lebih dominan kemana jenis usahanya? Oh iya, jenis usaha ya, unit usaha ya. Unit usaha. Jadi karena tadi di awal saya sampaikan jenis usaha atau unit usaha itu mengacu pada potensi ataupun masalah ataupun pilihan kegiatan yang dipilih di desa tersebut. Kalau dari sisi jumlah itu di Jombang saat ini insya Allah sudah di semua desa ada BUMDesa. Jadi ada 302 BUMDesa. Kalau BUMDesma yang tadi transformasi itu ada 15, karena kebetulan yang ex-PNPM Mandiri Pedesaan itu ada di 15 kecamatan. Kemudian kalau dari sisi jenis usaha, untuk kegiatan BUMDesa memang awalnya semenjak berdiri tahun 2015 dominan untuk simpan pinjam. Namun di perjalanan saat ini sudah cukup bervariasi, tapi saya sampaikan di depan. Unit usahanya variasi, ada yang unit perdagangan, ada yang unit simpan pinjam, ada yang unit wisata, ada yang persewaan dan seterusnya. Khusus untuk yang BUMDesma X program PNPM itu memang karena basisnya program dulu adalah simpan pinjam atau jasa keuangan, jadi sementara ini unitnya masih jasa keuangan. Terus satu lagi yang tadi yang BUMDesa bersama non XOPK itu ada BUMDes kawasan. Kebetulan kalau saat ini yang sepaman saya baru ada 3 yang eksis, yang di kawasan Wonosalam ada 3 desa, kemudian di Sumombito ada gabungan 4 desa, dan ada satu karena kesamaan potensi ternak itu ada BUMDesa Tataliantama yang itu
usahanya adalah peternakan terpadu. Mungkin itu Mbak Mita. Ya. Baik, sahabat desa, pegiat desa, tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita tentang BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Semoga menambah wawasan kita semua. Akhir kata, saya Mita undur diri dan simak kembali channel YouTube Suara Desa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Percaya desa, desa bisa.